Kau begitu sempurna di mataku, kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu. Di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna. Kau genggam tanganku Saat diriku lemah dan terjatuh, kau bisikan kata dan hapus semua sesalku. Janganlah kau tinggalkan diriku. Takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. oh sayang, kau begitu Gita Gutawa. Sempurna, sempurna, sempurna. Sempurna. Perfecto lo berdua. Selamat malam warga Lestari, selamat datang di Live with Trio Lestari. Sini. Selamat malam. Sini Gita. Kita di sini, kita melipir. Menempel soalnya. Asik. Oke, Gita apa kabar? Baik. Waduh, ini seneng banget nih bisa ngobrol-ngobrol ketemu sama Gita. Aku juga Kelihatan senang. udah lama di luar negeri. Hah? Kenapa? Kenapa, Bro? Kulitnya bersihan soalnya. dokter. Tepuk tangan dulu dong buat Gita Gutawa. Cek. Iya. San, Glenn, tahu Nah. nggak Gita ini salah satu artis yang menyelesaikan pendidikannya dengan sangat memuaskan di luar sana. Iya, cum laude. Amin. S1 Aduh, cum laude. ya, iya, nggak ada istilah cum laude sih. Cuma Oh, ya iya. alhamdulillah seneng lah sama hasilnya. Gitu. Oh, Yang S2, hasilnya. S2 kamu ngambil apa sih S2-nya? S2-nya aku ngambil Culture and Society namanya. Jadi ya dia sebenarnya under Departemen Sosiologi. Jadi kayak belajar tentang industri kreatif, industri kultur. Itu yang Indonesia butuhkan. Itu nanti kita ngobrol tentang Iya, itu Bang, ya, tentang arahnya budaya pengen ya. kesana. Iya, sip. Tepuk tangan dong buat kita. Kita ajak kita duduk di kayaknya kita Nge-chill. bangku udah ready bangku?
Oh, ini bagaimana Ayo, ada kita kesana tamu. aja, biar Ya, mereka udahlah, kelihatan. biar kelihatan Biar nggak mereka apa-apa, kelihatan. nggak apa-apa, biar kelihatan. Nah, ayo lo kelihatan lo. Silakan kita duduk. Oh, kita di sini, Iya, kita aku di di sini. mana? Kita di Oh, sini. oke. Ya. Aku nurut aja. Sandi, Pak Sandi silakan Pak Oh, Sandi. Pak Glenn paling ujung Oke, yang ya paling udah. paling banyak ngomong Saya di di sini. ujung sana Saya deh. di sini. Mah. Lu di sini. Udah, bawel sini. Gue gak bawel, banyak ngomong gak Oh, bawel. iya. Nah, kita Yes. nah jadi kan sesuai dengan yang kita pelajarin di luar sana, Ah, melihat perkembangan industri kreatif di Indonesia, aha. apa yang kita bisa oh kalau saya sih sarannya begini. Kamu kok lipstiknya di sini sih? Aduh. Hei. Dimarahin bapaknya loh. Gila ya. Kan tadi nyanyi. Tuh sampai merah gitu pipinya tuh. Enggak, tadi kan nyanyi kena lipstik. Itu kan gentleman. Iya, biasa. Kebiasaannya begitu. Gitu. Gimana kita gimana? Iya, maksudnya aku memang belajar banyak tentang ekonomi kreatif memang ke depannya. Cuma memang kalau ngomongin soal spesifik ribet sih gitu kayaknya. Cuman memang kalau industri Enggak musik mau kita, ribet. Enggak mau ribet. iya enggak, kalau industri musik kita sih kalau aku ngeliatnya tuh kita masih banyak yang kayak tren-trenan banget gitu. Kayak misalnya kalau satu lagi ngetren semuanya ngikutin. Contoh. Semua ngetren ngikutin. Contoh dong. Karena orang di sini kalau nggak dikasih Oke. contoh bingung lihat mukanya. Contohnya ya maksudnya dulu tau lah era K-pop semuanya ngikutin K-pop. Dulu sebelumnya Melayu semua. Terus Aduh. misalnya mungkin sekarang lagi eranya solois aku nggak tahu. Ya pokoknya sebelumnya ada dangdut. Ya maksudnya kalau buat aku kalau aku ngeliat di luar negeri di Inggris tuh mereka punya community-nya jalan sendiri-sendiri kayak community klasiknya tuh jalan bareng sama mainstreamnya juga tetap ada tapi klasik jazz itu punya komunitasnya sendiri-sendiri yang Asik. tetap hidup gitu. Jadi Kalau apa aku sih yang- ngeliatnya gitu ya. Jadi apa yang kita bisa, Kenapa? ini pasti tepuk tangan karena nggak ngerti nih. Iya. Ya iyalah, nggak ngerti. Jadi apa yang kita bisa, Akunya yang kurang jelas. oke. apa yang kita bisa kasih, nih alternatifnya itu harusnya Kenapa? begini loh. Iya, way out-nya mungkin, apa nih? Mungkin membangun komunitas-komunitas itu gitu mungkin. Persis yang lo omongin Dre. Gitu ya? Iya. Glenn ini salah satu orang yang bilang komunitas itu harus dijalanin. Iya. Ini harus dijalanin. Dan makanya dia bangun yang namanya komunitas musik bagus. Iya. Dan kalau menurut Gita sendiri, kan Gita kan udah dapat pengalaman di luar gitu ya, Iya. maksudnya ada studi di luar. Indonesia bisa nggak sih? Maksudnya kalau kita dari ilmunya di compare gitu, maksudnya Iya. mungkin nggak nantinya ilmunya Gita diaplikasikan di Indonesia dan mungkin nggak Indonesia akan seperti itu maksudnya? Mungkin sih, tapi kembali lagi aku bukannya mengkritik, tapi memang kembali lagi ke pemerintahnya juga sih. Betul, nggak apa-apa Gita, kamu harus ngomong Yes. apa adanya, pemerintah. gitu ya. ya. Maksudnya kembali lagi ke pemerintahnya juga karena kalau misalnya itu usaha sendiri, usaha musisinya sendiri pasti dibilangnya ini gara-gara mau ngetop aja mau sukses sendiri gitu. Iya. Tapi kalau sebenarnya kan culture itu dan industri kreatif itu harusnya tidak hanya dilihat sebagai sebuah hiburan aja, tapi adalah sebuah industri yang Seneng banget gua kalau ini. Ini baru nih. ketemu ya, perempuan gitu. gini banyak sebuah yang mesti industri yang banyakin harusnya nih. bisa Iya, diekspor penyanyi juga ke muda. depan. ketemu perempuan pinter kan seneng gitu ya. Seneng banget Ya ketemu itu perempuan pendapat aku pinter. Ya. sih gitu. Dan kalau menurut kamu berarti stakeholder, maksudnya para pemangku kebijakan, kemudian musisinya, pendengarnya itu harus berjalan bersama gitu. Yes, benar sih menurutku gitu. Iya. Satu soalan kita. Beberapa minggu terakhir kan kita dengar Glenn. Beberapa toko musik udah mulai mau gulung tikar. Iya, Ya kan? ditutup. Yang Yang jual terbesar fisik ketika- ya, yang jual CD iya. gitu. Jualan CD. Nah, Yes. kita ngelihat industri kreatif itu kan nggak terbatas pada cetakan kepingan kan? Iya, benar. Nah, apa sih pemecahan susah nih kita sekarang. Glenn bikin CD, Sandi, saya, Iya, Tirul Sari, kamu emang juga. susah sekarang jualan album sih. Nah, memang. way out-nya apa? Iya, jadi kalau buat aku kebetulan memang sempat nulis skripsi juga satunya dulu tentang pembajakan dan move ke digital. Iya. Gitu. Jadi kalau aku sih ngelihatnya kalau di luar negeri gitu lagi nge-compare ya kita ya. Kalau di luar negeri aku ngelihatnya move dari CD ke digital tuh lebih cepat transisinya. Mungkin kalau kita problemnya di Indonesia internet belum rata. Terus belum gadget mungkin juga belum semuanya punya gitu. Jadi untuk move ke digital susah. Jadi kita Cara masih pembayaran juga pada saat iya, bayar masih ini Ada pakai yakin kartu nih kredit aman gitu nih ya. pakai kartu kredit gitu. Jadi mungkin emang kita problemnya gitu. Jadi masih mengandalkan CD lagi dan susah.
jadi harus kreatif sekarang ngejual CD gitu nyari. Compact disc ya. Iya, maksudnya Iya, iya. harus Itu CD ya, Gitu. compact Tapi disc. kok- CD. Jangan dibahas. Jadi jangan, jadi apa jangan, nih? Jadi jangan. apa nih? Yang Oke. benar Oke. harafiahnya jadi nih. Oke, Gita, Jadi berat ya. pengen tahu lu juga apa kenapa sih Gita memutuskan untuk pergi sekolah studi keluar gitu? Jauh-jauh gitu ya. Iya, pada saat Gita karirnya lagi bagus gitu. Banyak nih kalau Iya. misalnya nih ada ya teman-teman yang di sini misalnya, lagi ngetop, abis itu udah kita udah dapet duit gampang, nggak mau sekolah lagi, udah Iya. pokoknya ngetop aja. Menurut Gita kenapa? Iya, kalau naifnya sih jawabannya dulu waktu kecil aku pernah ke Inggris, aku pengen emang mencanangkan, aku pengen sekolah di sini gitu. Tapi memang aku tujuan utamanya sih sebenarnya selain memang mencari ilmu, pengen nyoba hidup mandiri juga sih di sana Keren. gitu. Jadi buat aku pelajaran yang paling besar selama aku kemarin 4 tahun bukan cuma yang apa aku dapat di kuliahnya, tapi hidup sendiri itu mandiri. Belajar Belajar mandiri ya. membuat keputusan sendiri, terus ngapa-ngapain semua sendiri, itu sih yang paling Ini. penting. Iya, iya. Tepuk tangan dong, tepuk tangan mandiri. San, tanya Oke, San. oke. Yes. Ini setelah kita dapat gelar S2, ada rencana untuk mengaplikasikan ilmunya nggak nih? Di Indonesia. Di Indonesia. Iya, iya. Ya Masa kan Bangladesh gimana sih? Indonesia Ya lah. Iya kan emang sebenarnya Ya, kita kan di Indonesia, emang kita di mana? Hutan. iya, ya kan sebenarnya satunya ekonomi. Emang akhirnya kan tetap kayak nggak bisa jauh-jauh dari musik dan industri kreatif gitu. Jadi ya pastinya ya sekarang sebagai mungkin aku masih jadi sebagai penyanyi, sebagai pelaku. Tapi memang aku buat aku musik itu luas juga gitu. Dan aku nggak mau hanya nyanyi. Kebetulan aku juga mulai mencoba untuk nge-produce sendiri juga jadi produser. And then ya nanti ke depannya ya coba tahu nanti bisa menyumbangkan ide-ide dan ini buat industri. Keren. Amin, amin, Glenn, amin. San, dan juga teman-teman semua Top. ya warga Victor Lestari. Tahu nggak? Ada salah satu project yang gue pribadi sih respect. Ya, gue tahu. Apa tuh, apa Yang tuh, lu apa maksud gue tahu. Apaan Apaan sih, sih? apaan sih? Gue tahu. Lu nggak tahu ya? Nggak Gua nggak tahu. Nggak tahu kan? Ini dia. Kok gitu ini dia. ngajak-ngajak. Di atas, Yeay. di atas rata-rata. Oh, gue Dah. tahu itu. Nah, Itu projectnya kita. project yang Iya, kita, aku gue tahu. sama papa berdua. Cerita dong, itu Keren kenapa projectnya. sampai akhirnya lahir Dar 1, Dar 2? Iya, jadi kalau di atas rata-rata, kalau misalnya belum tahu apa di atas Iya, rata-rata kasih tahu itu- gitu, kasih tahu gitu. Iya, aku sama papa jadi punya project ini project musik anak-anak sih gitu. Ah. Jadi aku kebetulan memang kita berdua punya keyakinan bahwa anak-anak Indonesia nih sekarang sebenarnya hebat-hebat di bidang musik ya gitu. Dan akhirnya kita audisi dan kita menemukan anak-anak yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata umurnya gitu yang menurut penilaian aku dan papa gitu. Jadi tiba-tiba ada anak umur 10 tahun waktu itu pernah sama Raffi Daeng ya Iya, kayaknya. iya. 10 tahun tiba-tiba main piano jazz sambil nyanyi improvisasi. Wah, iya, gila, Tiba-tiba itu umur gawat 9 tuh tahun anak. klasik. Karena kalau kita biasanya ngeliat kalau anak-anak udahlah yang gampang-gampang aja gitu. Nah. Tapi ternyata aku dan papa lewat audisi ternyata menemukan anak-anak Indonesia nih hebat-hebat dan aku berusaha untuk menampilkan dan membimbing mereka ini bareng sama papa bikin album sama insya Allah konser nanti di bulan Februari. Insya Allah. Oh. Iya, jadi udah Jadi ada- mau konser ya? Iya, Ada ada dua. 2 generasi. Jadi generasi pertama tuh udah tahun 2013, Ah. sekarang baru keluar juga generasi 2-nya. Ah, ah. Baru sebulan 2 bulan lalu. Udah Jadi launching, ada 7 udah anak launching. baru. Udah launching. Udah launching. berarti Hebat. oke. Iya. Pemirsa kita rekomendasikan untuk Yeah. yang album Dar, di atas Dar rata. dua, Iya, Dar di dua. atas rata. 1 Harus dan di-download 2, ya. yang legal. Nggak boleh Yeah. dibajak, Iya dong. please. Nggak boleh Kita dibajak. ada Ya. hashtagnya sih. Apa tuh? Apa tuh? Kalau untuk dukung anak berbakat sama bangga beli original. Nah, Jadi harus bangga bagus. beli original. Gimana nggak bangga bapaknya ya? Lo ikut dong, ikut Dar. Enggak. Duar Termodar lagi. meledak, Termodar. duar gitu. Termodar. Modar gitu. Kita ini seneng nggak sih kerja sama seorang ayah yang mungkin aku juga besar dengan musik ayahnya Gita gitu. Mas Erwin Gutawa. Menurut kita, ya ini pengen tahu aja honest opinionnya Gita, pendapat jujurnya Gita. Kerja sama dengan seorang ayah yang udah ngerintis sekian lama, itu beban gak sih? Sebenarnya itu tantangan terbesar yang selama ini harus aku Iya, atau misalnya Gita ya jadi area lewati dan jadi tackle. nyaman, nama papaku kan Erwin Gutawa. Wah, Ya, itu. enggak lah, justru Ya, malah justru itu sebuah gimana? tantangan lah kan orang berarti punya ekspektasi tersendiri. Belum papahnya juga punya ekspektasi apa gitu. Jadi Betul. ya pastinya ya itu sebuah tantangan sih buat aku dan aku berusaha membuktikan juga dan
apa ya, ya maksudnya juga sekarang juga aku nggak mau terlalu bergantung terus sama papa, aku sekarang juga udah 22. Aku 22, oke. 22 No, no tahun. way, no Ya way. rasanya udah, No way. Topi 23 loh. Berarti nggak beda jauh umurnya. Ya kan Tom? 23 kan? Terus. Iya gitu, jadi memang ya nggak mau terlalu bergantung terus. Jadi kayak misalnya juga di album baru aku nyoba nge-produce sendiri juga. Iya, Keren. aku tahu albumnya Iya, kita yang jadi baru ya produce pengen sendiri. lebih mandiri juga dan menemukan sound sendiri juga. Keren, gitu. Papanya bangga banget deh. keren banget. Insya Mas Erwin Allah. bangga banget pasti. Enggak, Nah, Git, kan bekerja kayak papa sama. nonton di rumah. Pak. Hai Om Mas Erwin. Erwin. Nggak tahu Mas sih. Erwin. Hai. Oh iya orang, Oke. maksudnya kita sapa aja Asik. pokoknya deh. Iya dah. Kan bekerja sama dengan orang lain itu walaupun dengan Yes. papa sendiri, ya, Iya. tentu terkadang ada sesuatu yang harus dipecahkan gitu. Nggak ketemu nih. Mhm. Si Om Erwin, si Berantem. Mas Erwin bilangnya, Git harusnya gini-gini nih. Kamu di lain hal berpikir yang berlawanan. Biasanya nyelesainnya gimana tuh? Sering banget. Tapi aku bersyukur sih punya papa yang mendengarkan. Maksudnya anaknya yang ngomong bukan yang harus, kamu harus nurut sama papa, nggak gitu. Ya biasanya papa tuh asal aku punya alasan yang Rasional. logis dan alasan yang bisa papa terima, papa juga kadang ya selalu menerima ide aku. Aduh. Opa jam gitu dong Opa. Oh, papa. Oh papa, Papa. oh mama, Apa? oh papa, oh mama gitu. Kayak gitu jadi. Ya, oke, kita pengen ajak Gita untuk nyanyi. Sebenarnya Gita sih yang mesti nyanyi lagunya sendiri kan. Itu kan Mendingan gitu. lagu kamu ini diambil di album pertama kamu ya, bukan permainan ya. Iya. Iya, kita coba kita nyanyikan. Kita mau dengar Nostalgia. Gita dengan lagunya Gita yang bukan permainan. Oke, band ready? Mari, Yuk, yuk, yuk. mari. Are you ready semuanya? Semua siap? Bila nanti aku pergi, jangan lagi panggilku kembali. Bila nanti aku
Gita Gutawa. Gita Yeah. Gutawa. Keren banget. Silakan duduk lagi, enak juga. Tadi kita mess up, kita latihan sebentar dan akhirnya jadinya seru Ya, juga ya, ya. asik ya. Seru juga ya. Ku tak bisa. Itu Nggak boleh duduk. Oh, bentar. silakan. Aku bilang nggak boleh duduk. Gue mau nanya, Git itu lagu kamu yang tulis sendiri, kita yang Oh tulis enggak, sendiri. kalau yang ini dulu yang nyiptain Dewik, Mbak Dewi. Oh Mbak Dewi. Oh, Mbak Dewi. Iya. Dewi Q. Ya. Oke. Dulu Om sekarang- Glenn juga bikinin lagu sih buat aku di Buset album. dah. Panggilnya Om Glenn. Iya, loh, tapi- album pertama. Yang Keren mana sih, banget. Bre? Lagunya Aduh, yang mana sih? Gimana Git? Bila ku jatuh cinta. Lupa. Oh iya, aku lupa. Na, 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 na. Itu Iya. tentang siapa sih? Ya, tentang anak. Oh tentang Kita kan baru Iya. gila tampang. Oke, sekarang kita akan undang seorang pemuda yang juga punya prestasi membanggakan di bidang pendidikan. Please welcome. Andri Rizky Putra. Hey. Selamat malam Pak Andri Rizky Putra. Hai Rizky, apa kabar? Ini Silakan kita- Andri. Kenalin di kita. Silakan Silakan, duduk, silakan. Riz. Oke, yes. Oke, Yang ini sebelah sini kurang keras nih tepuk Iya, tangan ini. iya, Tepuk mana, tangan mana? dong. Asik. San, lu bacain profilnya Rizky, San. Wah Coba. gila nih kalau Nih, Rizky bacain. gawat nih. Iya, Menjalani bacain. SMA cuma 1 tahun. Terus lulus dari Fakultas Hukum UI selama 3 tahun dengan predikat cum laude. Jadi Bahaya. sempat, coba balik lagi, info yang pertama. Lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia selama 3 tahun dengan predikat cum laude. Ngerti nggak cum laude? Ya Allah ketawanya begitu amat ya. Ini model penonton dari mana sih dibawa ke sini? Dari Ya, nanti rumahnya. dikasih tahu ya, rumahnya. cum laude ya. Oke. Cum laude Rizky, ya. oke. Rizky bisa jelasin sedikit nggak, buat yang sederhana aja, bahasa yang sederhana. Cum laude itu apa sih, Riz? Itu standar IPK di atas 3,5. Oke, Iya. pertanyaan lagi, IPK tuh apa sih, Riz? IPK itu singkatan dari Indeks Prestasi Kumulatif. Nah, itu, tepuk tangan biar kamu tahu, ya, biar kamu ngerti, ya. Oke, Jadi Bre, kalau mereka mungkin ngerti gini. Iya. Kalau zaman SD, SMP Heeh. tuh nilainya 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10 gitu. gitu. Jadi, Nah itu tuh, Oke. nih manusianya. nah. Tawa lagi. Oke, Apa kita yang kembali lucu? ke Rizky. Rizky, kenapa bener katanya kamu memutuskan untuk nggak lanjutin SMA dan kamu keluar? Bener nggak? Ya bener mas. Nggak, ini nggak masuk di akal sih. Maksudnya kamu lagi SMA, terus tiba-tiba kamu mutusin keluar. Kebanyakan anak-anak sekarang kalau mutusin SMA, bawaannya pengen masuk di musik pagi. Ya, Iya. ya. Kalau kamu Cuci, kenapa? cuci, Coba, cuci. coba. Gosok, gosok, gosok. Cuci, Cuci, cuci. Gosok, gosok, gosok. Ya, kenapa? Rizky kenapa? Ya jadi Nah, ntar ya. Ya Ntar. ini ketawa lagi Ntar, nih. ntar. Ini biar Ketahuan kita... nih sering cuci sama gosok nih. Sering saya. Oke. Rizky, silakan Rizky. oke mas. Jadi dulu menentang praktek kebocoran Solo Ujian Nasional di SMP. Ah. Lalu marah karena kenapa sekolah justru mengkondisikan murid-murid untuk mencontek supaya dapat nilai tinggi. Lalu pas di SMA itu udah ngerasa trauma dan berpikir aduh kalau 3 tahun di tahun ketiga mengalami hal yang sama. Karena trauma dan sampai depresi sih mas. Jadi akhirnya depresi. Ya depresi karena oke. kaget. Pendidikan itu kan media untuk membentuk karakter seseorang menjadi lebih baik. Dari situ karakter kita terbentuk dan ketika di pendidikan itu kecurangan menjadi hal yang lazim, di situ saya udah merasa krisis kepercayaan diri dan merasa sedih aja. Sehingga waktu itu saya trauma dan saya memutuskan, oke saya akan cari jalur pendidikan di luar sekolah formal dan memang pemerintah menyediakan pendidikan non formal sebagai alternatif. Oke. Wow. Bisa dijelaskan lebih, Riz, lebih detail Riz. Jadi kamu waktu itu keluar dari SMA naik kelas 2? Enggak, jadi cuma bertahan 2 bulan di kelas 1 SMA. Oke. Habis itu bilang ke orang tua untuk keluar. Enggak kaget orang tua kamu? Enggak, nah menariknya orang tua adalah, terutama ibu adalah sosok yang satu-satunya mendukung keputusan bahwa prinsip saya menentang ketidakjujuran di sekolah itu paling benar. Keren banget. Wih, nyokapnya keren, nyokapnya. Ini keren banget, Top. ini keren. Keren, gue suka banget ketemu orang-orang kayak begini. Gue jadi malu Bre. Gue jadi zaman SMA nyontek melulu kayaknya kerjaannya. Ketawa. Oke, terus Pantesan begini dokternya nih. Jadi Terus. dari situ kamu langsung mutusin untuk apa? Homeschooling kah atau
Konsepnya mungkin seperti homeschooling sih Mas, tapi konsep seluruh pembelajaran. Sekolah di rumah gitu maksudnya ya? Iya, tapi yang saya jalani saat itu seluruh pelajaran saya pelajari secara otodidak dan waktu itu mengikuti program akselerasi dari Diknas. Dan Jadi ada kolaborasi dengan, maksudnya dari pemerintah gitu, ikut iya, program. Jadi waktu itu kalau kita ada semacam tes IQ, kalau IQ-nya sekian di atas berapa, kita bisa mengakselerasi program studi sehingga 2006 lulus SMP, 2007 udah bisa ikut ujian setara SMA dan waktu itu lulus. Gitu. Keren. Oke, San baca info yang berikutnya nih San. Oke nih, mendirikan, Rizky juga mendirikan Yayasan Pemimpin Anak Bangsa yang disingkat YPAB bagi para anak putus sekolah. Wah, Betul, banget dia. Benar, jadi kami di sini melalui YPAB menyediakan sekolah gratis melalui jalur alternatif bagi mereka yang putus sekolah tapi khusus tidak mampu. Karena dulu kan saya menempuh ujian paket C. Jadi YPAB ini juga mengambil konsep yang sama, ada setara SD, SMP, sampai SMA, bahkan murid kita ada yang telah berkuliah berbekal dari ujian nasional yang mereka lalui melalui YPAB. Wah Gitu. gila keren banget. Keren banget ya. Kalau saya boleh tahu, kamu umurnya berapa sih sekarang, Riz? Umurnya masih di range 20-an. Belum 20, 20. Ya ampun sama maaf ya. Seumuran sama Tommy dong. Rizky, seumuran sama Tommy. Tapi oke, Dia bedanya berewokan aja. Dia kan 24 ya, aku 25 ya, itu 20-an ya. Oke, Riz, ini sebelum kita ke iklan gitu ya. Menurut kamu sekolah program yang menurut kamu ya, yang kamu udah jalani, yang kamu terapkan ke yayasan kamu itu sendiri, itu program yang paling baik atau gimana sih? Menurut kamu ya di compare dengan pemerintah punya gitu? Oke, kalau saya ngelihat konteksnya, pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang bisa membentuk karakter seseorang menjadi lebih baik. Karena untuk mencapai nilai tinggi aja itu udah gak cukup lagi Mas. Kalau kita lihat koruptor itu adalah orang-orang pintar dan Gue suka nih, terus. Mereka memiliki gelar-gelar akademik yang fantastis. Tetapi bayangkan kalau kita pintar, sebenarnya kita memiliki kemampuan untuk memintari keadaan di sekitar kita. Jadi kejahatan yang kita berikan juga bisa jauh lebih pintar gitu. Sehingga kalau kepintaran ini tidak dibentengi dengan sikap integritas, profesionalitas, dan komitmen dan kejujuran, mereka akan jadi orang pintar yang salah. Pasti bingung. Gitu. Pasti bingung. Mampus gak lu? Orang pintar yang Itu, salah. Oke, itu buku yang, Gokil. sorry Riz, buku yang kamu pegang ini apa? Iya, Gila lu. cuma ini judulnya memang agak sedikit provokatif. Gak apa-apa. Tapi isinya ini pengalaman waktu putus sekolah, penerbit Bentang Pustaka. Jadi dulu bagaimana saya belajar secara otodidak di SMA, lalu kenapa sih benar-benar sampai depresi waktu ujian nasional itu terjadi, dan kenapa itu menjadi isu yang penting untuk kita lihat semua. Dan juga terakhir pengalaman saya bersama relawan lain juga mendirikan sekolah gratis ini. Jadi ada terangkum di buku ini. Oke, terakhir. Orang jujur tidak sekolah. Oke. Gita, kamu ngelihatnya gimana? Mas, menurut kamu gimana? Ya aku setuju banget, itu maksudnya untuk pendidikan itu memang sebenarnya untuk karakter kita juga gitu. Jadi memang mungkin kalau misalnya aku cerita juga pengalaman aku sekolah di luar gitu, aku juga mungkin yang aneh, aku dilatih untuk sangat kritikal gitu, yang mungkin aku nggak tahu, aku nggak kuliah di sini. Salah, harus bilang salah, bener. Iya, pokoknya nggak boleh menerima apa, maksudnya nggak mungkin nyontek karena kita harus kayak misalnya dikasih sesuatu teori, ya kita harus berpendapat menurut kamu itu salah apa benar gitu. Jadi punya pendapat sendiri. Buktiin gitu ya? Iya, bukan buktiin, pendapat sendiri aja gitu gimana. Bahkan kadang suka dosennya nih ngasih suruh baca buku saya, menurut kamu yang salah apa gitu. Sama dosennya gitu, kayak kalau di sini nggak tahu ya gitu. Jadi ya kalau menurut aku sih emang jadi pendidikan tuh harusnya memang lebih, sistemnya juga mungkin bisa. Bagaimana pembentukan karakter itu tadi ya. Oke, ini kan pas banget dengan hari ini 10 November Hari Pahlawan. Ini salah satu sosok pahlawan muda kalau menurut gue sih, dengan cara berpikir. Gita juga termasuk pahlawan muda yang gimana dia mampu berekspresi dan melakukan kayak dia buat apa di atas rata-rata. Ya kan, itu salah satu bentuk bela negara menurut gue. Ini anak-anak muda keren. So tepuk tangan buat mereka berdua. Terima kasih. Yes. Setelah yang satu ini kita akan membahas tentang lirik lagu puitis, lagu cantik dari musisi Indonesia. So tetap di Live with Trio Lestari.